kita yakin, hakul yakin bahwasanya visi misi FPI itu mulia. Saya yakin, kita yakin FPI itu mempunyai visi yang mulia. Tidak ada lain adalah li'ila'i kalimatillah. Namun sisi yang lain hampir dapat dipastikan ormas-ormas baru itu adalah karena adanya kekecewaan terhadap ormas lama. Jadi ormas-ormas baru itu dapat dipastikan karena adanya ketidaknyamanan, kekecewaan terhadap ormas yang besar yang lama itu. Sehingga dia tidak kerasan masuk di dalam keluarga besarnya. Fakta membuktikan Khawarij. Siapa Khawarij itu? Kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan Sayyidina Ali. Akhirnya dia memisahkan diri dengan kelompok Sayyidina Ali dan menyatakan diri sebagai Khawarij. Di sisi yang lain ada kelompok yang sebaliknya, Syiah, yang cenderung luar biasa dalam mengkultuskan Sayyidina Ali sampai mencemooh, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Jadi adanya Khawarij, adanya Syiah itu karena adanya kekecewaan terhadap langkah yang ditempuh oleh Sayyidina Ali. Akhirnya timbul Khawarij. Sebaliknya ada yang nggak senang terhadap Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Akhirnya dia mengkultuskan Sayyidina Ali luar biasa yang terkenal dengan Syiah itu. Lah, seperti yang kita ketahui Ibu Bapak, ormas yang besar di Indonesia yang waktu umurnya juga sudah lama adalah Muhammadiyah dan NU. Dua ormas besar di Indonesia inilah yang bergerak dakwahnya sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Jadi NU besar, Muhammadiyah besar itu bergeraknya sesuai dengan kultur yang ada di Indonesia ini. Lah sementara FPI itu kalau soal amar ma'rufnya, semangat juangnya, semangat dakwahnya, amar ma'rufnya, kita perlu angkat topi. Tetapi yang disayangkan nahi mungkarnya ini. Sekali lagi, kalau amar ma'rufnya FPI, kita perlu angkat topi. Tetapi sisi yang lain, nahi mungkarnya ini yang disayangkan. Mereka cenderung frontal. Mereka cenderung menggunakan kekerasan untuk menghentikan nahi mungkarnya ini. Ini yang disayangkan. Sekali lagi, kalau soal amar ma'rufnya jelaslah begitu. Tetapi sisi yang lain, nahi mungkarnya adalah dengan cara frontal. Maka kita tarik garis ke belakang, seperti itukah nahi mungkar yang dilakukan Rasulullah? Seperti itukah nahi mungkar yang dilakukan oleh Wali Songo tempo dulu? Kan begitu akhirnya. Apalagi FPI itu cenderung mencaci maki pimpinan yang tidak sesuai, mencaci orang, menghantam orang, memfitnah orang. Ini hati kita miris terhadap hal ini. Dia itu membawa bendera Islam, front pembela Islam kan membawa bendera Islam, sementara dakwahnya tiada hari tanpa mencaci orang lain. Seperti itukah dakwahnya Rasulullah Muhammad? Kan kita ketahui Nabi Muhammad itu dalam sejarah-sejarah, walaupun beliau itu ahli ibadah, namun terhadap masyarakat itu luar biasa santunnya. Akhlak terhadap masyarakat non-muslim begitu santunnya, sehingga dengan sikap itulah justru mereka simpatik terhadap Rasulullah Muhammad SAW.
Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min haulik. Nabi Muhammad itu berhasil dakwahnya bukan dengan cara kekerasan. Password kunci keberhasilan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena kekerasan, tetapi karena kelembutan hati. Faddan ghalidhan qalbi. Kalau faddan ghalidhan qalbi, pasti akan lari dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dakwahnya Nabi dalam sejarah manapun senantiasa sejuk dan menyejukkan. Tetapi FPI yang diimami oleh HRS yang katanya mengaku dzurriyyah Rasul, paradok dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tiada pernah mencaci orang lain, sementara beliau tiada hari tanpa mencaci orang lain, tiada hari tanpa menghantam orang lain. Mana ada dalil yang kita diperbolehkan untuk mencaci orang lain? Mana ada dalil yang memerintahkan kita melakukan kekerasan terhadap orang lain? Mana ada dalil yang memperbolehkan kita menghantam orang lain? Inilah yang harus kita sayangkan bersama. Karena itu okelah kita bisa menilai sendiri lewat sekelumit apa yang kami sampaikan, bisa mengevaluasi diri. Ternyata banyak mana antara sisi positifnya dengan negatifnya. Banyak mana kebaikan dan keburukan FPI di Indonesia. Tentunya kita bisa mengevaluasi sendiri.